Datang para bapak, para ibu, sedaya mawon para jemaah yang semuanya insyaallah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kula lan panjenengan sedaya ngantos dumugi enjang menika tasih pinaringan sehat walafiat. Salam sehat kula lan panjenengan sedaya saged nglampahi ibadah dhateng ngersane Allah Subhanahu wa taala. Arep-arep mugi-mugi sedaya amal ibadah kula lan panjenengan sedaya dipun trami kali Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mugi-mugi krana sebab ibadah kula lan panjenengan sedaya saged dados wasilah lan sebab Allah muliakan diri kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Salawat dan salam mugi tetep katur datang junjungan kita sedaya Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para bapak, para ibu, para jamaah, enjang menika insyaallah melanjutkan tinggal satu hadis yang Selasa kemarin yang perlu kita bahas, yaitu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Selasa kemarin Kanjeng Nabi ndonga mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala dadosaken tiyang sing paling kuat sabare lan paling kuat syukure. Nah, di lafaz terakhir adalah waj'alni fi aini shaghira wa fi ainin nasi kabira. Maknane niki mugi-mugi Allah dadosaken kula fi aini ing dalem mripat kula. Maknanya niki memandang dirinya sendiri, deleng awake dhewe. Nek deleng awake dhewe Kanjeng Nabi nyuwun shaghira, dadi cilik. Jadi melihat dirinya sendiri kecil, fakir, tidak lebih dari orang lain, maka ini maknanya tawaddu. Napa? Tawaddu. Wa fi ainin nasi lan ing dalem mripate menungso, pandangan manusia terhadap dirinya niku kabiro. Makna kabiro ai bermakna zulfa, terhormat. Jadi maknanya adalah nek ndeleng awake dhewe cilik iku tawaddu. Kalau orang lain yang melihat dirinya itu sebagai orang yang mulia dan terhormat, maknanya seperti itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tawaddu itu selalu digandengkan dengan takabur. Menawi para ulama membahas tawaddu mesti dibarengi dengan takabur. Makanya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a, siapa yang rendah hatinya, rafa'ahullahu azza wa jalla, bakal ngangkat memuliakan orang itu sapa Allah Subhanahu wa taala. Allah bakal ngangkat derajatnya orang itu. Wa man takabbara, nah, siapa yang takabbur, wada'ahullahu azza wa jalla, Allah akan menghinakan, merendahkan orang itu dengan serendah-rendahnya. Selalu dikaitkan dengan ini. Qala ulama'una, dawuh ulama kita,
At-tawaddu'u fil lughati utawi maknane tawaddu fil lughati ing dalem makna bahasa ay at-tadzullulu wal khudu'u maknane at-tadzullul inggih menika meredah wal khudu' dan tunduk. Jadi makna dalam bahasa itu, bahasa Arab niku tawaddu niku adalah merendah dan tunduk. Wa fil istilahi syar'i lan ing dalam makna istilah kang bangsa syariat wa utawi tawaddu iku ingkisaru maknanya ini adalah rendah juga tapi lebih ke batin. Ingkisarul qalbi lillah, jadi rendahnya hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor tunggal. Wa adamu ru'yatil fadli li nafsi wa adamu lan ora onone ru'yati ningali orang deleng al-fadli keutamaane li nafsi maring awake dhewe. Nomor 2 adalah tidak melihat keutamaan pada diri sendiri. Wa muamalatun nasi birrifqi wal layyini. Wa muamalatu bergaul atau memperlakukan an-nasi para manungsa birrifqi kelawan lembut walini dan halus. Nang manungsa iku lembut tur halus. Iki ulama. Wa tarkul ijabi bin nafsi. Wa tarkulan ninggal sapa wong al ijabi takjub gawu bin nafsi kelawan awake wal isti'la'i lan rasa dhuwur alal akhirin ing atase wong liya, merasa tinggi dibandingkan orang lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma tawaddo'a ahadun, ora ana tawaddu sapa wong siji lillah krana Allah taala illa rafa'ahu Allah, kejaba ngangkat sapa wong sapa Allah Subhanahu wa taala, ngangkat ing wong sapa Allah taala. Jadi ini kajian tawaddu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawaddu ini bahasa para ulama itu dikaitkan dengan objek 4. Ada 4. Sedangkan takabur lawannya itu juga dikaitkan dengan 4 ini. Nomor 1 bil mali, kelawan bondo. Nomor kali bil jahi, karena pangkat, karena kedudukan. Nomor 3 bil ilmi, krono ilmu. Nomor sekawan bil badani, krono tenaganya yang kuat. Selalu dikaitkan dengan 4 ini. Nah, nomor setunggal bil mali, ini disebut nomor 1. Memang kenyataannya agak sulit nek wong duwe akeh kok tawadhu. Sing akeh nek duwe akeh gampang dadi sombong. Wes urusan lah kowe. Bayar piro gak masalah. Kaya urusan iku kaitane karo duit.
Ya. Nah, kan nek ana kancane ngomong gak tepak sih balenono omonganmu tak tukune. Omongan dituku. Niki nah sehingga orang yang hartanya banyak tapi bisa tawadhu itu hidup dalam kondisi seperti biasanya. Contoh kulolan panjenengan sedaya, kalau kita itu sedang menginginkan sesuatu itu halal, tapi sebetulnya gak patek butuh. Contohnya misalnya, tengok-tengok kepingin mangan sesuai dengan selera. Ini namanya fudulul bil halal, luyane halal. Boleh kita makan di luar sana, wong halal kok. Tapi ya keluarnya keinginan ini itu karena dibarengi oleh nafsu. Sakjane makan itu yang ada di dekat kita, ya, yaitu yang dimakan. Karena samillah kul biyaminika wa yalika. Sebutlah nama Allah, makan dengan tangan kanan dan yang dekat denganmu. Nah, sementara di rumahnya sudah ada makanan, gak gelem, jaluke mangan. Nah, ini gawane wong gak patek tawadhu. Ya, gawane wong gak patek tawadhu. Karena apa? Dia merasa punya dan mampu untuk mendapatkan itu semuanya dengan hartanya. Ya. Belum lagi ketika pertaruhannya wong duwe akeh iku angel dijak ngaji. Sing demen ngaji ku rata-rata gak patek duwe-duwe. Leres mboten? Ya. Potongan gak ada duit. Nah dijak ngaji wangel, tapi nek dijak ngelencer kebat. Sing dipikiri mek lunga nandi. Sementara untuk membangun dirinya dengan ilmu ini gak patek. Sehingga perlu didekati orang yang kaya-kaya itu, bikin majelis di rumahnya atau di tempatnya masing-masing. Jadi, dijak ngaji angel ya, gaya wae pengajian. Gaya pandan-pandanono dewi, yo kayak ono mangan wong-wong sing enak dan lain sebagainya. Nah, inilah harta. Dan ini peringatan bagi kita semuanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala paring dateng kula lan panjenengan sedaya, misale enjing niki jenengan delok duwike sing nggo bank iku ana 5 miliar. Esuk niki nggih, delok cek saldone ana 5 miliar. Kira-kira jenengan teng mriki napa mboten? Melok ngaji apa nanti? Nggih? Insyaallah mboten. Insyaallah mboten. Jadi itulah gawane wong. Makanya dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, innamad dunya bi arba'ati nafarin. Ya wis sak mestine donya niku diparingaken dhateng kawula kali Gusti Allah itu kepada 4 macam golongan orang. Dunia itu diberikan oleh Allah kepada 4 macam golongan ini. Nomor tunggal, abdu razaqahullahu azza wa jalla malan wa ilman. Nah ini sebetulnya seorang hamba yang Allah berikan harta yang banyak
ilmu yang banyak sehingga hartanya dihabiskan dengan menggunakan ilmu. Tadi Masya Allah, semua yang baik itu selalu digunakan hartanya. Ini contohnya kayak Abdurrahman bin Auf, kemudian sahabat-sahabat yang lain, Sa'ad bin Ar-Rabi yang jadi saudaranya. Ini adalah kaya-kaya, tapi begitu sedekah, wah, luar biasa. Sampai kapan? Sampai habis. Nah, itu nomor satu. Tapi ini angel karena memang ditaruh nomor satu karena yang paling sulit. Nomor kali wa abdu razaqahullahu azza wa jalla malan wa lam yarzuqhu ilman. Ada orang yang diberi harta banyak tapi tidak diberi ilmu. Nah ini istidraj kalau ini. Kula lan panjenengan sedaya niku sering mikir ngene, lah ya rek iku lho gak tau ibadah, kok duweke akeh. Awak dhewe sing jumpalitan gak leren-leren, poso ya gak leren-leren, wiritan gak leren-leren. Kok ledeh ngene lho. Sering kali kita mikir kayak gitu. Bahkan orang kafir. Nah, orang yang model seperti ini Allah berikan harta yang banyak untuk dijadikan kendaraan kepada siksa dan azabnya. Jadi dunyone itu jadi kendaraan untuk kehinaannya di akhirat nanti. Nah, nomor 3, wa abdu razaqahullahu azza wa jalla ilman wa lam yarzuqhu malan. Ilmune duwe tapi dunyane gak duwe. Ustaz iki. Napa? Rata-rata guru ngaji. Lah ngoten nggih. Ilmu ono, dunya gak duwe. Sing paling gak enak niki nomor sekawan. Ya, abdu hamba lam yarzuqhullahu azza wa jalla malan wala ilman. Wis goblok melarat pisan. Wis goblok melarat pisan. Jadi ya ini paling gak enak ini. Nah, inilah yang membuat kita diingatkan oleh para ulama masih duwe sing biasae. Sing biasa mawon. Nah, gak usah yang berlebihan. Berlebihan itu macam-macam. Kayak nek ibu-ibu ku ben minggu tuku godhong. Sampai lemarine gak cukup. Lemarine awak dhewe iki ya masih 2 meter nek diisi terus. Suwe-suwe ya. Padahal sing digawe nek iku tutup diumbah tuku iku. Ini salah satu contoh sebab-sebab yang memungkinkan seseorang tidak tawadhu karena hartanya. Ya. Nomor kali orang itu bisa tawadhu karena disebabkan pangkatnya, tapi sulit. Makanya pangkat itu lebih mudah menjadikan seseorang sombong timbangannya tawadhu. Ya. Yen durung dadi apa-apa. Masya Allah, si numpak sepeda pancal, ben ketemu koncone embong, assalamualaikum. Ya, ngejak, nyangkruk ngopi bareng, begitu wis dadi dewan, tadi anggota dewan, ayo ngopi kayak biyen, gak level awak dhewe. Wis gak level. Karena apa? Jabatan. Orang yang mabuk jabatan itu lupa namanya sendiri. Lupa. Ya saya sering ngomong apa? Kon nggak tahu tak, karo tak sopo aku. Nah kon sopo lu? Kon karo tak sopo aku. Nah, jadi mulai dari pangkat-pangkat yang ada di sekitar kita ini, mulai RT, RW, lurah, camat, ya.
bupati, dewan dan lain sebagainya. Itu adalah pangkat-pangkat dunia yang membuat orang lain itu merasa bahwa sulit untuk menemuinya. Itu menjadi sebab ketidaktawaduan seseorang, justru malah menyebabkan dirinya takabur atau sombong. Nah, itu nomor kali. Nomor 3 adalah bil ilmi. Wong ku nek ngerti. Napa? Wong ku nek pinter. Wong pinter iku gampang sombong, sulit tawadhu. Walaupun podo-podo kiai ini. Jadi sing apal alfiyah, awak dhewe alfiyah ket sanawiyah apal, maca kitab gundul ngono sok tok. Ngoten lho. Enggak perlu itu sebetulnya, gitu loh. Maka tawadhu karena ilmu itu karena dia tahu ilmunya, sehingga dia seharusnya lebih tawadhu. Ibu-ibu saja duwe ilmu titik ngono wis terik sumbunge. Iso nggae lemper enak titik ngono. Alah, nek nggae lemper wong sak komplek iki paling enak gaenanku ngono. Paling enak ga. Wong tawadhu lu angel bisa. Makanya ini penting. Dan yang terakhir, yang keempat, itu adalah karena Allah karuniakan badan yang besar, tegak, kuat, sehat. Nah, ini aja. Merasa bahwa dirinya lebih dari orang lain. Rupanya paling ganteng atau paling ayu. Nek Mariadus tandane sawu. Ngoco niku sawu. Kayak godhong kuning delok ae gak cocok, copot ganti sing pink. Pink gak cocok ganti ireng. Ya Allah. Nah, inilah bagian daripada perkara-perkara yang membuat kula lan panjenengan saya niku boten saged tawadhu. Nah, terkait dengan sifat-sifat ini, bagaimana tawadhu ini bisa kita dapatkan, dan ini menjadi akhwalil qalbi, sifat hati kita. Yang pertama, para ulama seringkali mengingatkan kita, aksiru bidzikrillah. Niku nomor 1. Wong sing akeh ilinge nang Gusti Allah, hati yang selalu ingat kepada Allah, itu akan terhindar dari kesombongan. Sebab apa? Meyakini segala sesuatu al-minnah niku minallah subhanahu wa ta'ala. Kabeh iki saking Gusti, kabeh iki sing duweni Gusti. Nah, hakikate ngoten, gak melok duwe. Kabeh iki kok bakalan ditinggal. Yang kita bawa adalah amal soleh. Nopo mawon akan kita tinggalkan kelak ketika kita batas waktu akhir kehidupan kita di dunia ini selesai. Entek. Tinggal amal yang terus menemani kita. Maka mengingat Allah, zikrullah, dengan mengingat bahwa ini adalah karunia Allah, ini adalah titipan Allah, ini adalah milik Allah. Suatu saat nanti ada kalanya sing nitipno Joko, ya kan? Joko titipane. Suatu saat nanti ya, ketika kita sudah harus meninggalkan, bahasa Kanjeng Nabi itu aksiru, perbanyaklah kamu terhadap
apa yang memutuskan kenikmatan, yaitu al-maut. Maka ini adalah merupakan zikir yang paling apik niku eling mati tadi. Eling soalnya wong sing paling gaweding itu mati. Lah jane wong mulih ya, mati itu mulih. Kita pulang. Jenengan nek mulai kerja seneng enggak? Mulai umroh seneng nggak mboten? Mulai iku seneng. Mulai sitok tok sing gak seneng. Ya nek mulai sekolah ngono. Ya. Nah, hakikatnya kita mati itu adalah pulang ke rumah kita ke surga nanti, mulai kuburan dan lain sebagainya. Nah ini sehingga Sayyidina Ali mengatakan afdhalun nasihah addzikrul maut. Sautama-utamane nasihat itu eling mati. Jadi seperti itu. Makanya ulama mengatakan untuk memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan dihindarkan oleh Allah dari kesombongan. Nomor kali memperbanyak mempelajari tentang kehidupan kutwahnya, contoh yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi, orang yang paling tawadhu ya Kanjeng Nabi. Nah awak dhewe kepengin dadi wong sing tawadhu ya kudu sinau sing paling tawadhu. Sahabat saja, Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika menjadi Amirul Mukminin pernah ada kunjungan ke Baitul Maqdis atau di Palestina. Dan di sana kunjungannya itu disambut sama pendeta-pendeta Nasrani di sana, rohib. Pendeta Nasrani itu menyambut dengan baju kebesarannya, dengan jubah yang panjang. Sayyidina Umar datang, pendeta Nasrani ini malah nggak tahu sakjane sing dhisik Umar iki. Oh klambine padha kabeh kan bedane. Kan pendeta Nasrani mengatakan, yang mana Amirul Mukminin? Lu kabeh lu padha. Kabeh iku padha. Bahkan dalam riwayat yang lain, Sayyidina Umar itu punya putra namanya Abdullah. Abdullah niki nalikane sekolah teng madrasah digojeki kali kanca-kancane krana klambine bolong 8. Bolong ning 8 panggonan. Oh kok niki anake Amirul Mukminin, anake presiden, ya klambimu lo bedak kabeh. 1 2 3 4 8 lho. Akhirnya apa? Sayyidina Umar bin Khattab datang ke bendahara kekhalifahan. Aku oleh ta ngebon bayaranku, ngebon bayaranku. Jawabannya bendahara, wahai Amirul Mukminin, mengeluarkan gajimu lebih awal itu tidak kesulitan bagi saya, tidak sulit. Tapi siapa yang nanggung sampai bulan depan kau masih hidup? Dia ngomongin ngono langsung semaput. Awak dhewe nek nyicil jaluk sing suwe. Nek utang nek iso 10 tahun ngono lho. Utang sepeda motor 3 tahun diundur 5 tahun. Ya. Sayyidina Umar hanya dibilangi, kalau engkau meminta gajimu saat ini ngebon, ya bahasanya pengen nukok anak kelambi. Lantas siapa yang menjamin hidupmu sampai bulan depan? Wonten semaput. Akhirnya datang kepada anaknya, Abdullah ta'al hina. Ini. Paran yo nang kanca-kancamu. Nek awakmu dinyek kancamu, anake presiden kok klambine bolong 8. Delok klambine bapak iki. Bolong 12.
Deloken kelamine bapak iki. Dina Umar langsung pakai bajunya yang lubangnya banyak, dihitung itu 12. Deloken kelamine bapak iki bolong 12 tambahan ngono. Jadi anaknya diajari seperti itu. Nah, sirah, kisah-kisah ini akan membuat diri kita itu lebih mudah untuk menyentuh hati kita. Apalagi contohnya baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ngamuk kanjeng Nabi, tidak pernah muring-muring, belum pernah memarahi pembantunya, dilempari batu. Saya paling seneng niku, ya, cerita Bani Sakif. Bani Sakif itu adalah penduduk Taif. Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal akrabin, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nah, dan diizinkan untuk dakwah keluar kota Mekah. Kota pertama yang didatangi oleh Rasulullah adalah Taif. Nek panjenengan umroh, iku ana trip tur nang Taif, adem, ijo, koyok trawas ngono. Di Saudi Arabia, di Mekah. Nah, datanglah bersama Zaid bin Harisah, anak angkatnya, berdua aja, menemui pimpinan-pimpinan kabilah yang ada di Taif, yang masih dalam terah Bani Sakif. Ternyata bukan diterima kedatangannya, diejek, diusir, dihina, dicaci maki, sampai kemudian ketika diusir kurang lebih sekitar 6 atau 7 mil itu dikeler, ada orang kanan kiri jalan sambil melempari batu, sambil dihina, diejek, diunek-uneke, sampai kemudian Zaid bin Harisah melindungi Rasulullah dengan tubuhnya supaya tidak terkena lemparan batu. Nah, kayak ngono Pak, kayak gitu. Seperti itulah kanjeng Nabi. Malaikat yang menjaga gunung itu sampai turun, ya Muhammad, sudah kau angkat tanganmu, mohonlah kepada Allah untuk menghancurkan penduduk Taif yang menyiksa atau mencelakai dirimu, menyakiti dirimu. Ya. Rasulullah mengangkat tangannya, tapi dungone Pak, dungone, Allahumma hdi qaumi, ya Allah panjenengan paringi hidayah datang kaum kula, fa innahum la ya'lamun, karena mereka sesungguhnya belum mengetahui. Tambah ditungakno, orang menyakiti dirinya bukan malah dibalas, tapi didoakan. Jadi ana tangga sing senengane ngejak gegere, nek sampean tuku duren tukokno duren montong. Ya, sering dikai panganan. Seperti itu. Bayangkan malaikat saja sampai enggak tega melihat Rasulullah dilempari seperti itu. Nah, satu hari di Madinah itu ada pasar yang namanya pasar Banwiko. Pasar yang terkenal didirikan oleh orang Yahudi sebelumnya. Nah, di tengah pasar itu ada orang Yahudi tua, buta, pekerjaannya meminta-minta, jaluk. Tapi selalu ngomong, cari ini Madinah iki ono nabi anyar. Nah, aku sik nom iso ndelok mripatku iki tak jadwel. Tak jadwel. Tak duel, dan aku akan tebas kepalanya dengan pedangku. Ngomong. Ketika Rasulullah itu wafat dapat 3 hari, Abu Bakar itu bertanya kepada Aisyah,
Aisyah itu ya putrinya Abu Bakar, nggih garwane Kanjeng Nabi. Ya Aisyah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang belum aku lakukan? Pertanyaannya sederhana. Apa sing wis dilakoni Kanjeng Nabi terus aku iki durung nglakoni? Jawabannya Aisyah. Yang dilakukan oleh Rasulullah semuanya sudah engkau lakukan wahai Bapak. Hanya setiap pagi setelah Rasulullah sholat subuh berjamaah, itu kebiasaannya adalah ke Baqi untuk mendoakan sahabat yang syahid dan lain sebagainya di pemakaman Baqi. Setelah itu pulang lagi. Nah, nalikane pulang niku mesti nggawa susu 1 gelas, kemudian sepotong roti. Terus digonani ke pasar Baniko. Dikekno sapa? Di sana ada orang Yahudi tua, buta, dan pekerjaannya meminta-minta. Nah, susunya itu diminumkan, rotinya itu disuapkan. Ya, dulang roti karo ngekei susu, tapi kono ngomong, jadi ini Muhammad iki ono ning kene nabi anyar iki. Nek aku urip tak tantang duel, kene mbekno susu. Nek kira-kira sampean sing dulangno sampean apakno? Ayo coba. Nah, akhirnya apa? Sayyidina Abu Bakar suatu pagi, orang ini hanya dengar, tapi tidak pernah tahu bahwa yang ngasih susu, yang ngasih roti itu adalah Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mencoba pagi-pagi, jajal rek, datang ke orang tua itu, diminumkan susunya, nggak ada komentar. Cari ini Nabi ku wis mati ya, 3 dino wisan. Muhammad itu sudah meninggal. Ketika menyuapkan rotinya, itu baru orang itu kaget. Kon duduk wong biasa ya. Kon duduk wong biasa ya. Lho kok ngerti kon? Kok ngerti kon? Soalnya rasanya beda. Wong ku nek biasa ndulang aku roti, iku dikunyah sik dengan air ludahnya, setelah lembut baru didulang nang aku. Kon ngerti kan? Roti bercampur air ludahnya, iku rasanya 7 rasa. Rasanya 7 rasa, ono manise, ono asine, ono gurih, segala macam 7 rasa. Baru kemudian Sayyidina Abu Bakar memberitahu, kon ngerti kon, wong sing biasa ndulang awakmu bentino berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, yaitulah Muhammad. Sejak itu kemudian pengemis buta tua Yahudi itu langsung sujud dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul sambil menangis. Itulah hasil tawaddu. Hasil tawaddu. Dengan mempelajari kisah-kisah yang demikian ini, akhirnya kemudian kita menjadi lebih mudah untuk bisa bertawadhu. Kemudian yang ketiga, supaya kita ini mudah jadi orang yang tawadhu, itu adalah tafakkur wa tadzakkur, merenungkan kelemahan diri kita sendiri. Awak dhewe iki akeh lemahnya. Banyak kelemahannya. Kelemahan kita memang ya akhirnya dijak ibadah gak patek kuat. Lah ngoten nggih. Dijak ngaji gak patek kuat. Maca Quran ngantuk. Ya. Durung sak juz tetekluk ae gayahe teko wis niat masjid Agung nak maca Quran sak juz. Durung sak juz dideloki kurang piro ya? Oh sik papat sip tang lembar maneh, tang lempir maneh. Ya, itulah kita nak kuat. Jadi karena kita lemah, maka kita tidak sepantasnya untuk sombong. Tidak sepantasnya untuk
membusungkan dada di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan kelak kita akan mati, terbatas ya. Kaitannya cilik bahasane Kanjeng Nabi niku ngeten. Nek ana wong tuwa ahli ibadah, itu orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek ana wong enom, arek enom sing ahli ibadah, orang itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek ana wong sugih loman, itu orang itu akan dicintai oleh Allah. Tapi nek ana wong melarat loman, tumon, wong melarat loman, gak tumon ya. Itu jauh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi merenungkan kelemahan-kelemahan kita karena kita tidak kuat ibadah yang lama seperti ulama-ulama dulu semalam sholat. Kelemahan itulah yang membuat diri kita jadi tawadhu kepada Allah dan tawadhu kepada sesama manusia. Tidak ada gunanya kita ini menyombongkan diri kita. Nah, sehingga akibatnya orang itu akhirnya suka membantu, ringan tangannya, ringan ya, untuk bisa memberikan bantuan walaupun hanya sekedar memberi yang kecil gitu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nomor 5 ini ya, majelis seperti ini. Jadi terus menerus golek ilmu. Akhirnya kepetuk ilmu-ilmu yang dibahas oleh ulama ya, oleh ulama terkait dengan akhwalul qalbi ini, sikap-sikap batin yang baik itu, yang mahmudah maupun yang madmumah. Yang mahmudah kita pelihara, yang terpuji, yang madmumah yang merusak ya kita obati supaya sembuh. Nah, datangi majelis-majelis dan yang terakhir itu adalah golek konco sing bener. Teman yang membuat diri kita itu semakin giat beribadah. Teman yang membuat kita ini akhirnya menjadi orang-orang yang baik, kita yang mempengaruhi maupun kita yang dipengaruhi. Tentu tidak sampean kira-kira lungo Pak ya, lungo mesak motor ya, satu mobil isi 6 orang di Jang Innova itu, nang Malang. Di perjalanan ini nek gak ono kanca sing genah, mesti sing dibahas engko mangan neng ndi. Engko mangan neng ndi, gak ono sing ngomong engko salat neng. Ya. Nah, teman itu gunanya adalah untuk itu. Supaya ada pengaruh terhadap diri kita sehingga kita ini menjadi orang yang selalu diingatkan terkait dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Untuk itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tawadhu ini menjadi bagian penting. Yang pertama adalah tadi apa? Memperbanyak zikrullah, mempelajari kisah-kisah Nabi dan para sahabat. Kita ini lemah al-fakir sehingga bersikap ramah dan suka membantu. Kemudian yang keempat, datangi majelis ilmu, dan yang kelima mencari teman yang kedua adalah merenungkan kelemahan al-fakir, bahwa kita itu fakir. Kemudian wa fi ainin nasi kabiro. Kalau orang melihat kita itu pandangan orang yang tidak kita bisa kendalikan, orang itu melihat kita terhormat. Kita ini mulia di mata orang, tapi bukan yang kita inginkan ya. Maka ini ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, orang itu mulia karena 3 hal. 1 karena ilmu, 2 karena amal, dan 3 karena dakwah. Ilmu ya
semakin banyak kita kuasai, maka orang itu akan selalu dibutuhkan. Nah, dari ilmu inilah kemudian akan mudah menjadi amal. Dia nek wis ngerti biasanya teko amal, nglakoni ini koyo ngene. Kemudian yang ketiga adalah mendakwakan seperti ini kepada orang-orang yang ditemui, yang dekat dengannya, sehingga tiga inilah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup dimanapun, ya orang akan melihat dirinya itu mulia. Tapi kalau ilmu wis gak duwe, amal gak tau nglakoni, ngelingno apik arang-arang, maka hidup dimanapun orang itu gak patek direken wong. Bahasane ning Sidoarjo iku nek gak teko gak ono sing nakokno, nek teko gak direken wong. Nek teko gak direken wong, nek gak teko gak ono sing takok. Tapi nek wong apik ilmune duwe, amale akeh, ya kemudian seneng memberikan nasihat yang baik, gak ketok sedina ditakok. Nah, direk cacak gak ketok sedina iki. Dirindukan oleh orang-orang, dirindukan oleh komunitasnya. Karena kalau selalu datang dengan kumpulannya, itu apik kedadiane. Nah, nek wong iku elek, ana kumpul-kumpul, mari ngono kono teko, waduh iki teko iki. Nek teko iki kasus iki misalnya. Nek teko dadi masalah. Model tiang wonten niku ngono. Sakjane wong ku nek gak ono, urusan iki tambah gampang. Urusan tambah, nek ono tambah ruwet. Model tiang ning ngoten. Masya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, itulah yang disebut dengan zulfa. Karena istilah zulfa itu adalah kemuliaan, kemudian derajat yang dihormati, kehormatan, itu adalah zulfa. Nah, kalau orang lain melihat diri kita, walaupun itu kita tidak menginginkannya, dibegitukan itu gitu loh. Tapi tidak bisa dipungkiri cara Allah memuliakan seseorang melalui manusia, dengan manusia itu memuliakan dan menghormatinya. Tidak bisa dihindari. Ya, kita tidak kemudian menjadi tinggi hati ketika orang lain menghormati kita, boten. Karena kita tidak menginginkannya. Maksud hadis ini, wa fi ainin nasi kabiro. Orang lain melihat kita itu terhormat, mulia, tapi kita tidak menginginkannya, hati kita mengingkarinya. Ya, enggak, aku enggak kayak ngono, enggak kayak yang kamu pikirkan, enggak kayak yang kamu ucapkan dan lain sebagainya. Sehingga Bapak Ibu, mudah-mudahan ya semuanya yang hadir pada pagi hari ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari sifat sombong. Sifat sombong. Nah, sombong itu wis gak ono apa nih sing ngumpuli. Ya iblis itu soalnya. Iblis itu sombong iblis itu. Dan iblis itu sudah di dalam surga lama, bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ribuan tahun. Wis kok jerone sombong. Hanya sombong karena satu hal, merasa dirinya lebih baik dari Adam. Wis kok jerone surga, diuncalno metu. Dilemparkan keluar. Nah, nek awak dhewe sing sombong, awak dhewe iki lho sing kok jabone surga. Awak dhewe sing kok jabone nek sombong iku enake diuncalno nandi. Diuncalno nandi. Long iblis saja yang sudah di dalam surga dilemparkan keluar dari surga. Sedangkan kita masih di Sidoarjo jauh dari surga. Ya kalau sombong ini bahasanya derajatnya lebih rendah dibandingkan dengan iblis. Sekali lagi mudah-mudahan Allah jaga kita dari itu. Anak-anak kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit yang merusak dirinya, sehingga generasi-generasi kita menjadi generasi-generasi yang Qur'ani, yang Islami, yang ahli ibadah, ahli kebaikan, dan hidupnya terhormat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal. Bapak Ibu, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan ini menjadi satu tambahan ilmu bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan diri kita lebih mawas diri. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman